Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rikza Sitar Syamba dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep khalifah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 berdasarkan kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, guna memenuhi tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia yang diampu oleh Dr. Mukhrij Sidki MAG. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini terdapat dialog antara Allah dengan malaikat. Allah memberi informasi kepada malaikat mengenai makhluk baru dan mulia yang diciptakannya, yang kelak akan dijadikannya sebagai khalifah di bumi. Setelah Allah menyatakan maksudnya tersebut, malaikat pun memohon penjelasan dan atas pernyataan Allah tersebut. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tentu saja pengetahuannya terbatas, tidak seluas Allah. Malaikat berpendapat bahwa alam ini telah tentram karena malaikat diciptakan Allah sebagai makhluk yang patuh, tunduk, dan taat. Dan ketika muncul khalifah dan makhluk tersebut telah banyak, maka akan timbul kerusakan dan pertumpahan darah. Mereka akan saling berebut antara kepentingan satu sama lain dan ketentraman atas kudrat dan iradatullah akan hilang karenanya. Kemudian Allah tidak membantah pendapat malaikat tersebut. Allah hanya menjelaskan bahwa ilmu mereka tidak seluas pengetahuan Allah. Nah, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan memang akan timbul. Akan tetapi pasti tetap saja ada maksud yang lebih dari itu, sehingga kerusakan hanyalah sebagai pelengkap dalam menuju kesuksesan. Kemudian dengan jawaban singkat tersebut, malaikat pun hanya menerimanya dengan taat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai khalifah. Kata khalifah dengan berbagai bentuknya, baik tunggal maupun jamak, ini terulang sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyebutkan bahwa kata khalifah pada awalnya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Akan tetapi ada pula yang memahami khalifah ini ialah yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya. Namun, bukan berarti manusia memiliki kedudukan seperti Tuhan. Akan tetapi dengan hal pengangkatan tersebut, Allah bermaksud untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Selanjutnya beliau Quraisy Shihab menyimpulkan yang pertama, kata khalifah itu digunakan oleh Al-Quran untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik wilayah tersebut luas maupun sempit. Seperti Nabi Adam yang secara potensialnya diamanahkan, diberi tugas untuk mengelola bumi secara keseluruhan pada awal masa sejarah manusia. Kemudian yang kedua, seorang khalifah itu memiliki potensi untuk dapat melakukan kekeliruan atau kesalahan karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu Allah memperingati Nabi Adam untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya. Nah, dari dua pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa
Konsep khalifah menurut Quraisy Shihab adalah manusia keturunan Nabi Adam yang diberi kekuasaan untuk memerintah dan mengelola wilayah baik secara luas maupun terbatas sempit gitu. Khalifah tersebut adalah manusia dengan segala sifat buruknya yang melekat. Ketika khalifah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia akan dimuliakan derajatnya. Dan sebaliknya, jika khalifah mengabaikan tugasnya, maka jabatannya akan menjerumuskannya pada kehinaan. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai kosakata penting, yakni kata malaikah. Dalam bahasa Arab, kata malaikah adalah bentuk jamak dari kata malak. Ada yang berpendapat bahwa kata malak ini terambil dari kata alaka atau maklakah yang berarti mengutus atau perutusan. Jadi malaikat ini pada arti pendapat yang ini ialah utusan-utusan Tuhan untuk berbagai tugas. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa kata malak ini terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Kemudian secara lengkapnya malaikat adalah makhluk halus yang diciptakan Allah dari cahaya yang dapat berbentuk dengan aneka bentuk, kemudian memiliki sifat yang taat mematuhi perintah Allah dan sedikit pun tidak pernah membangkang. Nah, Allah menganugerahkan kepada mereka akal dan pemahaman, menciptakan bagi mereka naluri untuk terus taat, serta memberi mereka kemampuan untuk berbentuk dengan berbagai bentuk yang indah dan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit, yang berat. Nah, dalam hadis juga disebutkan bahwa malaikat-malaikat itu memberikan ilham yang baik kepada manusia dan menimbulkan keteguhan, semangat, serta iman. Nah, kemudian dalam rukun iman yang kedua, umat Islam harus percaya kepada malaikat. Apa maksudnya ya? Maksudnya ialah yang pertama, percaya tentang wujud malaikat, yakni bahwa kita mempercayai bahwa malaikat ini ada. Mereka memiliki eksistensi, bukan hanya ilusi, bukan hanya hayalan. Yang kedua ialah percaya bahwa mereka adalah hamba Allah yang taat, yang diberi tugas tertentu oleh Allah, seperti contohnya mengirimkan wahyu, mencatat amal manusia, kemudian membagikan rezeki, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan mengenai konsep khalifah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kesalahan datangnya dari saya dan syaitan, dan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.